Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat ya, untuk melaksanakan pembelajaran apa hari ini? IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum Ustadz nanti lanjut ke materi, Ustadz ingin bertanya kabar nih. Bagaimana kabarnya Anda semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah. We are hafiz and leaders in leadership. Yes. Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk kehadiran nih, kelas ini adakah yang hari ini tidak masuk? Berapa orang? Satu orang aja ya. Kenapa? Oh, sakit ya. Baik, yang sakit semoga hari ini bisa segera sehat kembali dan besok bisa berkumpul dengan teman-teman di kelas 8 di Ahwat ya. Bisa berinteraksi dan bisa belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin salah satu. Ada yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, alhamdulillah. Baik Anda semuanya. Ini sebelumnya Ustaz mau berkisah nih, sesuatu yang viral beberapa saat yang lalu. Viral itu apa sih? Viral itu apa sih? Ada beritanya cukup viral. Yang lagi ramai, apalagi viral itu? Trending topik. Ada yang trending ya? Orang pejabat. Nanti tolong ditebak ya. Kira-kira siapa sih yang dimaksud itu? Seorang pejabat, gitu kan ya? Pejabat punya kuasa. Karena kasus enggak? Iya. Karena kasusnya apa sih? Membunuh ajudannya. Ditembakkan ya, biar ada masalah. Terus bagaimana dengan si Sambo ini? Sekarang diapakan dia? Di penjara, diadili, apalagi kira-kira? Karena hukuman enggak? Padahal awalnya seorang polisi. Punya kuasa enggak? Punya kuasa ya. Berarti apa yang terjadi ini? Nah, anak-anak semuanya, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Kadang orang itu kan hidupnya seperti ini ya. Seperti apa namanya? Mas bedulnya. Hidup itu seperti halnya adalah sebuah roda. Ya kan ya? Hidup itu seperti sebuah roda. Roda itu ngapain? Roda itu berputar. Kadang mutarnya ke sini kan ya. Kadang itu di atas gitu ya. Bahkan sampai ke bawah, kadang sampai ke atas lagi. Ini namanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini dan tentang yang namanya mobil. Apa nih? Mobilitas. Mobil itu artinya berpindah gitu ya. Mudah berpindah tempat, namanya mobilitas. Nah, hari ini kita akan belajar ya dua hal, yaitu tentang yang pertama tadi tentang mobilitas sosial. Nah, untuk garis besar materi kita hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Nah, tujuannya apa nanti agar kita bisa menganalisis interaksi sosial kaitannya dengan mobilitas sosial. Ini yang akan kita bahas ya. Garis besarnya itu ya, tujuan pembelajarannya itu. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz ingin kita melakukan game dulu, permainan untuk mengetes sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari gitu ya. Bawa HP? Siapkan HP-nya, tunjukkan coba. Tunjukkan HP-nya. Oke, silakan dibuka ya HP-nya. Hari ini Ustadz mau tes dulu di awal ya. Tes di awal, Ustadz siapkan di sini. Kita main kuisis dulu. Ya, ini uji pretest dulu ya. Baik, ini akan saya coba ke sini. Kita klasik. Main dulu ya. Continue. Ustadz ingin menyampaikan nanti asesmen yang akan Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah asesmen dalam satu penilaian sikap kalian ya. Sikap
Yang kedua adalah penilaian asesmen formatif dan juga nanti asesmen dalam melakukan presentasi kelompok ya nanti di depan. Sudah masuk belum? Masing-masing ya. Oke, sudah selesai? Saya tunggu saja. Untuk tes ini, analisisnya ini adalah bagian dari proses kita ya, untuk belajar tentang materi tentang mobilitas sosial. Baik, silahkan di close kembali HP-nya, ditaruh kembali di tempatnya. Kita akan masuk ke sini dulu. Nah, tadi ini coba kita lihat sekarang nih ya. Siapa tadi nih? Ferdi Sambo. Oke, anak-anak semuanya. Ini tadi tentang kasusnya yang menjerat siapa? Ferdi Sambo. Ingat ya, awalnya Ferdi Sambo itulah seorang pejabat polisi, bahkan pangkatnya adalah sebagai seorang inspektur jenderal, gitu kan ya. Ya, berarti dia itu mengalami yang namanya mobilitas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih mobilitas itu. Kita pertama nih ya, mobilitas sosial. Nah, mobilitas itu berasal dari kata mobili yang berarti mudah bergerak atau mudah berpindah itu ya, mobilitas. Maka di sini di dalam bahasa IPS disebut dengan mobilitas sosial. Baik, sekarang tolong bukunya dibuka. Kita akan membaca materi dulu selama kurang lebih 10 menit. 5-10 menit kita akan membahas tentang apa itu mobilitas sosial. Tolong kalian pahami dulu ya. Silakan bukunya dibuka. Setelah ini kita akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini berarti kelompok 1 bertiga, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ber-4. Oke, silakan kalian buka tentang materi mobilitas sosial. Ustaz berikan waktu sekitar 5-10 menit untuk mencari apa itu pengertian mobilitas sosial. Setelah ini kita akan mencoba ya. Ustaz tidak akan memberikan banyak penjelasan dulu, baru nanti setelah kita berdiskusi baru kita akan memberikan penjelasan. Begitu ya. Sudah dibaca belum, Nak? Sudah. Apa itu mobilitas sosial? Perpindahan? Ya, seseorang. Oke. Dibagi menjadi berapa mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial dibagi menjadi berapa? Dua. Satu, mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas secara horizontal. Nah, untuk mobilitas ini kita bagi dua nih ya. Nanti yang akan kita pelajari ini. Jadi mobilitas yang terjadi secara apa tadi yang pertama? Vertikal. Ada yang horizontal. Horizontal itu kalau setara itu ya. Setara itu misalkan gini. Ustadz sebagai guru di SDIT Robani. Suatu ketika Ustadz menjadi guru di SMPT Robani. Itu kira-kira vertikal atau horizontal? Horizontal karena posisi saya sebagai seorang guru, gitu ya. Horizontal, tidak vertikal. Kalau seorang kepala sekolah, guru menjadi kepala sekolah, vertikal atau horizontal? Yang mana? Oke, social climbing. Kalau seorang kepala sekolah menjadi seorang guru, vertikal ke bawah atau social sinking. Good. Paham ya sekarang ya? Baik, sekarang saya akan membagikan sebuah ini. Satu di kasus, saya pakai yang sudah ada saja. Satu di kasus, tolong nanti kalian nuliskannya langsung di HP aja ya. Menuliskan langsung di HP aja, nanti komentar jawaban kamu. Nanti silahkan langsung tulis di HP saja. Nah, oke. Pada kasus 1, di situ yang paling bawah apa tuh? Kalian diminta untuk apa itu? Yang pertama, analisislah bentuk mobilitas sosial. Apakah dia mobilitasnya vertikal ataukah mobilitasnya secara horizontal? Good. Oke, silahkan dilanjutkan. Nanti caranya, kalau kalian sudah paham, ketikkan tanda plus ini
plus ini ya, itu untuk memberikan jawaban kamu. Ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Silahkan diketik ya di sini, nanti akan muncul di sini. Ya. Teruskan namanya ya, Nak ya. Misalkan namanya misalkan siapa ini? Anissa misalkan gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Ya, baik, silahkan dimulai dari sekarang. Nah, Anda semuanya boleh diskusi atau boleh saling membuka buku ya, boleh kok. Ini kan kebagian belajar aja, nggak apa-apa. Oke, Ustaz. Yang kedua, jelaskanlah apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Kenapa sih? Apakah dengan cara dia diam saja kah? Usahanya bagaimana kah? Itu kan? Ada yang kesulitan? Di atas. Jadi hikmah apa yang dapat kalian petik? Berarti kita harus ngapain tadi? Nah gitu ya. Hikmah apa yang dapat dipetik dari kasus di atas ini kah? Ya. Baik, silahkan dikirimkan di Padlet di atas. Sudah? Oh belum. Belum ada yang muncul. Ayo disegerakan biar segera muncul. Hanan sudah mengirimkan? Boleh kalau mau dibaiki boleh. Hanan yang mana ya Hanan? Oke, ini aja jawabannya. Oke. Ini yang sepertinya boleh dilengkapi ya. Oke, dari Ananda, Aisyah, Dia, silahkan yang lain juga segera di send. Nanti kita bandingkan. Nanti kita bandingkan jawabannya, ya. Oke. Jawaban Aisyah bagus, Hanan bagus, cuma kurang lengkap aja nih Hanan nih. Penjelasannya harusnya dijelaskan ya. Sudah bagus tapi jawabannya ya. Alasannya aja yang perlu ditambahin ya. Good. Ananda, Anin, dan Ashifa. Oke, vertikal ke atas, social thinking. Sosial apa tadi? Ke atas tuh thinking kah? Ke atas. Oke, nggak apa. Nanti kita bahas ya. Ada yang perlu ditanggapi itu? Coba semuanya dulu dikirimkan. Dikirimkan dulu. Oke. Yang sudah, tolong segera dikirimkan. Boleh diedit. Yang masih salah boleh diedit ya, sebelum nanti kita cut ya. Yang mengirim baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 orang lagi. Habis ini kita akan mencoba studi kasus yang kedua ya. Studi kasus yang kedua. Habis itu kita akan diskusi. Oke, kita bahas ya. Kita bahas sedikit dari Cayara Alima Ramadhani. Dari kasus tersebut, itu termasuk bentuk mobilitas sosial. Karena Wiska ini naik awalnya dari seorang pemulung, kemudian menjadi calon dokter. Oke, good. Yang kedua, kira-kira mereka mengalami mobilitas sosial dikarenakan sosial yang mana ini? Kurang lengkap ya. Mobilitas sosial yang mana? Karena mobilitas sosial itu ada dua, vertikal, horizontal. Vertikal pun dibagi dua kan ya? Social climbing sama social thinking. Yang mana gitu? Oh ada, kita lihat lagi. Oke. Oh masih panjang tanya. Oh luar biasa. Wiska di kedokteran gini, Wiska menyiapkan diri untuk agar bagus. Oke. Kalau Nailul Muna good, bagus. Vertikal ke atas, social climbing. Ke atas lagi. Yang punya siapa? Dia
Oh, kasusnya ini. Sudah? Lebih jelas lagi. Oke, nanti kita akan bahas. Nanti kita ini akan Ustaz cek gitu ya. Kemudian yang kedua, kita coba sudah semuanya ini? Ada yang, oke, kita coba yang studi kasus yang kedua ya. Oke, sekarang kita yang kedua. Nanti ini akan Ustaz cek. Nanti kita akan simpulkan di akhir. Bisa dibuka? Bisa dibuka? Oke, sekarang kita coba studi kasus yang kedua. Pertanyaannya sama, ya. Pertanyaannya sama. Tadi ada 3 itu. Kita langsung menganalisis itu mengalami mobilitas sosial yang bagaimana begitu. Mana tadi? Kasus yang kedua. Nah ini. Kelihatan nggak di HP kalian? Kelihatan ya. Nah, yang pertanyaan pertama sama ya. Bentuk mobilitas sosial apa yang terjadi dari kasus itu gitu. Tentang siapa ini? Oh ternyata tentang kasusnya Ferdi Sambo. Terkenal kan ya Ferdi Sambo ya? Terkenal seviral se-Indonesia kan gitu. Kasusnya Ferdi Sambo. Nah, sekarang setelah kalian membuka Padlet di HP kalian, silahkan kalian mencoba menganalisa. Nanti kita akan bahas bersama-sama, ya. Tolong dibaca dulu ya kasusnya agar kita nanti bisa menganalisa itu apa yang terjadi dengan kasus Sambo ini. Ini sama ya, hikmah apa yang dapat kalian petik pada kasus di atas? Ya, 2-nya dihapus. Yang kedua, mengapa? Apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial? Kita akan mencoba menganalisis jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain. Coba kita lihat mobilitas vertikal ke bawah. Siapa yang sepakat? Berarti kenapa kalian memilih bahwa Ferdi Sambo itu merupakan contoh mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking? Kenapa? Ya. Ya. Ya, kemudian turun derajat menjadi tahanan polisi. Good, very good. Terima kasih Anda siapa namanya? Dina. Nai. Oke, Anda naik good. Bagus ya. Naik keren. Mantap. Yang kedua, sekarang kita coba yang kedua. Alasan kita ambil dari punya Miesa dulu ya. Tadi pertanyaannya apa? Di situ? Penyebab? Ya, alasan kenapa Ferdi Sambo itu mengapa Ferdi Sambo mengalami mobilitas vertikal ke bawah? Kenapa? Karena Ferdi Sambo yang dulunya adalah seorang jenderal polisi, ya, kemudian karena kasus membunuh ini dia menjadi seorang tahanan. Akhirnya karirnya naik apa turun? Karirnya menjadi anjlok, turun. Yang jahat itu yang sana-sana itu nah. Yang di sana-sana itu jahat semuanya. Yang di sana yang jahat ya, bukan semuanya jahat ya. Kalau di sini kan enggak jahat ya. Sini kan baik semuanya kan ya. Sini lah 8B ahwat ya, baik semuanya. Pintar-pintar semuanya kan ya. Insya Allah. Yang ketiga, hikmah apa sih kira-kira yang dapat kita ambil dari kasus ini? Hikmah apa kira-kira? Kira-kira apa? Jangan menyalahgunakan jabatan. Apalagi kira-kira? Berarti mengalami mobilitas vertikal yang ke bawah atau vertikal thinking. Oke, good. Tepuk 1. Tepuk 2. Good. Baik anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mencoba kembali. Ini ada kasus yang lebih perlu pendalaman yang cukup. Ini kita tidak perlu pakai HP. Nanti pakai HP kita akan ada kuis di akhir kembali ya. Ada kuis nanti kita menggunakan HP kembali. Sekarang satu kelompok akan Ustadz berikan satu kertas. Nanti ada analisis sedikit. Nanti setelah kalian menganalisis diskusi dari kasus ini, silahkan nanti satu kelompok atau 2 kelompok untuk maju, yang kelompok lain untuk bisa menanggapi. Gitu ya. Ini ada kasus di sini. Satu kasus. Kalau tadi baru level 1 dan 2. Sekarang levelnya agak sedikit meningkat.
ini perlu kerjasama 3 sampai 4 orang untuk didiskusikan. Gitu ya. Tolong nanti jawabannya bisa kalian langsung tulis di sini, di belakangnya ini. Ini kan bolak-balik nih. Ya, bolak-balik. Boleh kalian nanti mencari literatur dari buku atau dari HP. Silahkan diskusikan. Nanti setelah diskusi waktunya saya berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti untuk maju ke depan salah satu yang atau 2 kelompok mungkin ya untuk maju ke depan menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Paham nggak? Nah, nanti setelah kalian mengerjakan secara berkelompok, maju ke depan bertiga atau sesuai dengan jumlah kelompoknya. Oke, next ya. Silahkan di sampai sana dulu, sampai yang 2. Perkelompok ini kelompok yang sana. Ini kelompok belakangnya. Baik, ini kelompok yang sini. Oke, waktunya adalah 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ada studi kasus, ada sebuah problem, ada sebuah masalah yang perlu kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya silahkan dituangkan di sebalik kertas ini ya, dimulai dari sekarang. Kenapa? Di belakangnya ada. Nah, di sebaliknya itu ada kalian diminta mendiskusikan dari studi kasus di situ. Nah, kalian diskusikan apa yang terjadi. Iya, langsung ditulis di situ. Satu orang menjadi juru tulisnya ya. Satu orang silahkan menjadi juru tulisnya. Jadi dari kasus Pak Amos ini, termasuk mobilitas sosial apa saja yang dialami oleh Pak Amos ini? Ya silahkan diskusikan. Silahkan diskusikan. Kira-kira kenapa sih? Pertamanya dia di ini. Nah, silahkan ditulis. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Ini perlu analisis mendalam ini ya. Kira-kira ya. Ini perlu analisis yang mendalam ini. Kira-kira kenapa sih kok biasa seperti itu gitu? Setelah dari nanti kita bahas dulu ya. Nanti kita minta tanggapan dari teman-teman yang lain. Nanti kita akan pecahkan. Boleh, nggak apa-apa, boleh banget. Yang namanya ya, ya, ya nggak apa-apa. Berarti mengalami vertikal turun, vertikal apa? Apakah horizontal kah? Apakah vertikal kah? Gitu. Kalau horizontal itu yang setara ya. Horizontal itu yang setara, lain dengan vertikal. Oke, good, bagus. Ya tinggal nanti mantap nih ya, tinggal nanti dicoba dipresentasikan. Apakah nanti ada yang nampaknya tadi akan seru deh. Nanti yang sana tidak sepakat boleh ya. Nanti kalau ada yang nggak sepakat, tolong tunjuk jangan. Saya nggak sepakat dengan ini, tapi diberikan alasannya gitu ya. Ya kenapa nak? Boleh, silahkan aja. Nah, oke, good. Alasannya kenapa? Kenapa dia mengalami proses vertikal itu? Kenapa alasannya? Nah, alasannya kenapa gitu ya? Jadi ketika nanti kalian maju ke depan, bisa menerangkan ke teman yang lain gitu. Jadi kan bisa memberikan alasannya. Kenapa kok ini masuknya kalian pilihnya social climbing? Kenapa? Harus bisa memberikan alasannya kenapa. Ya sama saja. Mau duit mau uang nggak? Sama aja. Ya. Selesai jawabannya. Oke, sudah bagus. Sip. Adakah yang dianukan perlu ditanyakan? Sudah. Nanti nggak apa-apa. Yang penting hasil diskusi aja ya. Jangan takut salah ya. Tapi berdasarkan pemahaman kalian. Ya nanti kalau salah kan kita benarkan bersama-sama gitu kan ya. Nah, gitu aja.
Tunggu dulu. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Kita akan mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Barangkali nanti 2 kelompok aja ya. Tolong nanti yang kelompok yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Nanti berikan tanggapannya, setuju apa tidak gitu. Apakah sama dengan yang lain atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya gitu ya? Sudah selesai? Sudah. 2 selesai sudah? Oke, sudah ya? Baik, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Silahkan nanti yang Ustadz tunjuk atau yang masuk rela boleh maju sesuai dengan jumlah kelompoknya. Kalau kelompoknya ada bertiga, berarti tiga-tiganya maju ke depan. Ya, dengan salam dulu, baru kemudian membacakan apa sih yang mau disampaikan, gitu ya. Silahkan kelompoknya naik untuk maju ke depan, menyampaikan ke depan ke teman-temannya, gitu ya. Dengan suara nyaring, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nailul Muna. Saya Maya Senafiza Ciara. Saya Sarah. Hari ini ingin menyampaikan kasus tentang hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial. Nah, ini kasusnya, guys. Mobilitas yang dialami Pak Amos dalam kasus ini ada 2 menurut hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah mobilitas sosial secara vertikal ke bawah, social thinking, karena Pak Amos yang dulunya bekerja di corporation harus pindah keluar kota dan berakibat dia harus meninggalkan pekerjaannya dan menjadi seorang pengangguran. Yang kedua adalah mobilitas sosial secara vertikal ke atas atau social climbing. Setelah menjadi pengangguran 1 tahun, Pak Atmos memberanikan dirinya untuk menggunakan uang pesangon dari perusahaan sebelumnya untuk membangun peternakan domba. Dengan usaha peternakan dombanya, akhirnya Pak Atmos menjadi seorang peternak sukses. Sudah? ya. Baik. Sekian ya. Tetap di sini. Dari kelompoknya Nai dan teman-temannya menyampaikan bahwa mobilitas sosial yang dialami oleh Pak Amos itu ada 2. Itu tadi ya? Ya. Mobilitas sosial yang turun. Yang kedua ke atas. Baik, ada yang mau membantah dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Nai? Enggak, Ustadz, itu kelompoknya mobilitas horizontal kan dia gitu. Misalkan seperti itu ya. Ada yang mau menyampaikan tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Kelompok 1 mau memberikan tanggapannya? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 5? Sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok 4? Sepakat. Oleh kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 Nai dan kawan-kawan. Oke, next. Ada yang lain dengan jawaban dari kelompoknya Nai? Kita coba dari kelompok 3, barangkali akan memberikan pendapatnya. Silakan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Aisyah Dia Fatina. Saya Diosifa Maulida. Saya Kaila Dania Rahma. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, vertikal ke bawah, karena Bapak Amos harus pindah kota dan tidak bisa meneruskan bekerja, dan ia menjadi pengangguran selama 1 tahun. Kedua, vertikal ke atas. Bapak Amos memberanikan diri untuk membuat peternakan kandang domba di daerah Merapi dengan keulatan yang tinggi. Akhirnya selama 5 tahun berternak, kini ia menjadi peternak yang sukses. Mobilitas sosial yang dialami oleh Pak Mas apa berarti? Turun. Ya, yang pertama mobilitas turun, vertikal yang turun sama vertikal yang naik. Berarti yang lainnya masih sama, vertikal naik sama vertikal turun. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Kita dapat menyimpulkan apa anak kira-kira? Bahwa untuk berpindah itu perlu apa sih? Perlu
usaha. Bahwa untuk berpindah itu perlu sebuah usaha, perlu kerja keras. Kalian ingin lulus dari SMP IT Robani, berarti perlu kerja kerasnya apa? Selalu belajar, selalu berdoa. Agar apa? Terjadi mobilisasi sosial. Kalian pilih yang singing apa pilih yang climbing? Pilih yang singing apa yang climbing? Pilih yang climbing. Sosial climbing berarti ingin perubahan sosial itu menjadi lebih yang ke arah yang baik. Gitu kan ya? Sama seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-13 ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Itu ya hikmah yang dapat kita peroleh dari kita belajar tentang mobilitas sosial. Baik, sekarang yang the last kita akan mencoba uji pemahaman. Silakan siapkan HP-nya kembali. Kita akan mencoba bermain game lagi lewat quizzes. Nanti silakan masuk. Ini soalnya lebih banyak dari yang pertama. Ada 10. Silahkan masukkan kode berikut ini. Sudah? Baik, Ustadz akan segera mulai. Oh ya, pas 16. 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Kira-kira gampang apa susah materinya? Gampang apa susah? Gampang, karena itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita belajar IPS itu berarti kita belajar tentang keseharian kita ya, tentang rakatan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah dari Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.